Nak, tempat ini suci, tapi kamu sudah berani mengotorinya. Apa kamu siap menerima akibatnya? Laura, di sana gak ada orang. Tidur lagi ya. Itu Nyai melambaikan tangan kepadaku. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor. Dan di segmen ini gue akan menceritakan sebuah tulisan dari Vidi Muhammad, menceritakan tentang pengalaman dari sekelompok pendaki ketika mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari, di mana dalam pendakian itu sebut saja namanya adalah Laura, bahkan hampir bunuh diri akibat dikendalikan oleh penunggu Gunung Arjuno. Penasaran kisah lengkapnya? Buat kalian yang punya cerita horor, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga dengan DM di Instagram kami @mahasiswasiluman. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi waktu itu Arif sedang pergi ke sebuah kafe yang ada di kota Malang untuk bertemu dengan teman sependakiannya dan akan membahas rencana pendakian. Sebut saja temannya ini adalah Kipli ya. Jadi sebelumnya mereka ini sudah sepakat untuk mengantar teman kampus dari Kipli untuk melakukan pendakian. Di kafe itu Arif tidak sengaja melihat ada salah satu yang sepertinya dia kenal dengan orang itu. Perlahan dia mendekatinya dan ternyata benar, dia adalah teman lamanya atau teman sekolah dulu. Sebut saja namanya ini adalah Raffi. Dia terlihat sedang bersama dengan pacarnya atau mungkin istrinya. Karena itu memang benar-benar Raffi, akhirnya Arif menyapanya. "Bro, apa kabar? Ingat aku gak? Arif ya? Teman sekolah dulu." Nah, itu betul. Berhubung si Kipli ini belum sampai di kafe ya, jadi si Arif ini nimbrung dengan si Raffi dan pacarnya. Ya sebut saja pacarnya si Raffi ini adalah Laura. Tapi bukan yang di kupu-kupu malam ya, beda. "Apa kabar bro? Waduh, udah lama banget nih gak ketemu. Oh iya, kenalin, ini Laura pacarku." "Alhamdulillah sehat bro. Kirain istrinya. Masih rencana sih. Doain ya Rif." Mereka membicarakan hal yang tidak penting semasa sekolah dulu. Seringkali Laura menanyakan bagaimana Raffi semasa sekolah dulu. Pinter gak? Nakal gak? Dan sebagainya. Sepertinya Laura ini memang asik juga ya kalau sama orang yang baru kenal. Dia bisa langsung akrab banget. Tiba-tiba HP Arif berbunyi, mendapatkan pesan dari Kipli yang mengatakan kalau Kipli sudah berada di depan kafe. Jadi si Arif ini memperkenalkan si Kipli ini dengan Raffi dan Laura, dan kemudian dia ini pindah ke meja sebelah. Mungkin karena gak enak ya. Arif memesan minuman di kafe dan menikmatinya sambil membahas rencana pendakiannya bersama dengan Kipli. Karena sedang membahas itu, tiba-tiba dari meja sebelah si Raffi dia ini bertanya, "Mau daki ya bro?" "Iya nih, ikut yuk." "Enggak ah, aku gampang capek, ntar malah jadi beban," ucap Raffi dengan nada yang agak bercanda. Arif dan Kipli lanjut membahas rencana itu. Pendakian ini semata untuk mengantarkan teman-teman kampusnya Kipli dengan tujuan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah, dan Kipli berniat untuk mengajak Arif mendaki ke Gunung Lawu. Tapi kalau Gunung Lawu ternyata Arif tidak bisa karena dia tidak ada banyak waktu, dan di sisi lain jarak ke Gunung Lawu itu kan tidak dekat ya. Setelah cukup lama berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Karena menurut si Arif ini, di situ juga terdapat peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Majapahit di masa lampau.
Mendengar Arif akan mendaki gunung, Laura ini sedikit agak tertarik ya. Dan dia bilang kepada Raffi, "Yang, ikut Mas Arif yuk naik gunung." "Buat apa Yang? Naik gunung itu kan capek, dingin pula. Aku pengen Yang, teman-temanku banyak yang pendaki." Sepertinya Laura benar-benar ingin mendaki gunung. Raffi kembali bertanya tentang pendakian itu kepada si Arif. "Bro, mau mendaki kemana emang?" "Ke Arjuno, nganterin teman-teman kampusnya Kipli nih." "Ada cewek lain yang ikut gak?" "Ada Mas, ada 2 kayaknya. Gak tahu kalau nanti nambah lagi." "Ya udah deh, aku ikut. Laura pengen banget katanya." Arif pun tidak keberatan kalau Raffi dan Laura mau ikut. Makin rame, makin seru. Nah, akhirnya deal nih. Raffi dan Laura ikut serta dalam pendakian ini. Kemudian Arif memberitahu Raffi untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Dan setelah semuanya sudah fix, Raffi dan Laura pamit pulang terlebih dahulu dan tidak lupa bertukar nomor dengan Arif. Tidak lama setelah itu, Arif dan Kipli pun juga beranjak pulang. Keesokan harinya, Arif memberitahu Raffi via chat untuk keberangkatannya akan dilakukan nanti hari Kamis, yaitu 2 hari ke depan. Dan Arif mengingatkan lagi pada Raffi untuk menyiapkan alat-alat yang sudah diberitahunya semalam. Singkat cerita, tibalah hari Kamis. Pagi itu sekitar jam 9, mereka berkumpul di kampusnya Kipli yang berada di kota Malang. Terlihat Raffi dan Laura datang dengan membawa perlengkapan yang lengkap dan membawa tenda sendiri. Setelah semuanya sudah berkumpul, mereka saling berkenalan dengan teman-teman kampusnya Kipli yang berjumlah 4 orang, 2 cewek dan 2 cowok. Jadi totalnya mereka semua ada 8 orang termasuk dengan Arif dan Kipli. Setelah semua sudah siap, mereka berbondong-bondong berangkat ke tempat tujuan dengan mengendarai motor. Sesampainya di base camp Arjuno via Purwosari, Arif ini meminta kepada yang lain untuk mengecek perlengkapan yang akan dibawa, sedangkan dia mengurus perizinan ke base camp. Setelah mendapatkan izin, Arif memberi arahan ke yang lain tentang jalur yang akan dilewati nanti. Dan setelah semua dirasa paham, perjalanan pun dimulai. Dan tidak lupa berdoa. Selangkah demi selangkah jalan setapak telah dilewati. Hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Guo Ontobugo. Sampai di situ mereka berhenti cukup lama untuk melihat-lihat bangunan yang ada di pos 1. Jadi di situ ada beberapa bangunan yang digunakan orang-orang untuk tujuan spiritual. Setelah puas dengan itu, perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju ke pos 2 cukup menguras tenaga karena kontur jalannya yang berupa batu dan cukup menanjak. Hingga beberapa kali mereka berhenti di pinggir jalur untuk istirahat. Terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 12 siang. Dan di pos 2 ini dinamakan Tampuono. Di situ terlihat ada beberapa bangunan dan cukup ramai oleh para pengunjung. Di pos 2 itu mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Beberapa dari mereka mengeksplor suasana sekitar, sedangkan Raffi dan Laura pergi ke sebuah sendang yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Di area Sendang Dewi Kunti, tanpa sengaja Laura melihat ada sebuah kain yang berwarna kuning menggelantung di dahan pohon, tepat di atas sendang tersebut. Ada rasa merinding yang dirasakan oleh Laura ketika melihat kain itu yang berbentuk seperti selendang lah. Tapi Laura tidak memperdulikan soal itu. Ya karena mungkin adalah kain yang sengaja ditaruh seseorang untuk tujuan tertentu kan. Dan setelah kembali dari Sendang Dewi Kunti, Laura ini ternyata bilang kepada si Raffi, "Yang, tadi lihat kain kuning di sendang gak?" "Kain? Enggak tuh." Gak tahu juga sih. Aku gak begitu perhatiin." "Emang kenapa?"
Aku ngerasa ada yang aneh aja. Kayaknya kayak selendang. Walah, paling itu sengaja ditaruh situ sama warga buat tanda. Di pos 2 mereka tidak istirahat terlalu lama. Setelah dirasa cukup melihat-lihat suasana, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Eyang Sakri. Di situ terdapat satu bangunan yang bercat hijau, dan di pos 3 ini mereka memutuskan untuk istirahat lagi cukup lama. Sempat untuk membuat kopi, dan ketika si cowok sedang membuat kopi, Laura mendatangi anak-anak yang cewek biar lebih akrab. Sebut saja dua cewek itu adalah Rachel dan Indi. Sambil menikmati kopi, mereka bercanda-canda dengan tujuan mereka semakin akrab satu sama lain. Setelah kopi sudah habis dan hari juga sudah semakin sore, mereka langsung bergegas melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di pos 5 Mahkutoromo tepat waktu pas maghrib. Sampai di sini terlihat mereka semua tampak kelelahan. Lalu si Arif ini bertanya, "Gimana? Masih kuat nggak lanjut jalan ke pos 7? Kalau kuat, kita camp di sana aja gimana?" "Masih jauh nggak pos 7-nya, Mas?" tanya Laura kepada Arif. "Main sih, palingan 2 jam lagi. Kalau udah capek kita camp di sini juga nggak apa-apa." Karena memang sudah sangat kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di sini saja. 3 tenda berkapasitas 4 orang mereka dirikan secara berhadapan, termasuk tenda yang dibawa oleh Raffi sendiri. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan di samping tenda. Sambil masak mereka bertukar cerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Arif, Raffi dan Laura membagikan pengalaman kerjanya pada mereka yang kuliah. Tidak terasa masakan sudah matang dan mereka pun makan dengan sangat lahap. Tidak terasa waktu sudah semakin malam. Setelah makan, sebagian dari mereka memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Laura, Rachel dan Indi tidur dalam satu tenda. Sedangkan yang lain ini bebas mau tidur di tenda yang mana saja. Lagi pula kapasitas tendanya masih sisa banyak. Ketika yang lain sudah pada tidur, Arif dan Raffi duduk-duduk di samping tenda untuk menghabiskan ngopi dan membahas masa-masa sekolah dulu. Dan Raffi juga bilang ke Arif kalau rencananya tahun depan dia akan menikah sama Laura. Setelah cukup ngobrol dan malam juga semakin dingin, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Waktu itu mereka tidur di tenda yang masih kosong. Keesokan harinya mereka semua bangun dan lekas memasak makanan untuk sarapan sebelum nanti berjalan summit ke puncak. Terlihat pagi ini cuacanya sangat cerah sehingga menambah semangat mereka untuk cepat-cepat menuju ke puncak. Setelah selesai sarapan, perjalanan summit dimulai tepat pada pukul 8 pagi. Perjalanan menuju ke puncak ini terbilang sangat jauh ya karena memang mereka ini ngecampnya di pos 5. Tapi tidak terasa berat karena barang bawaan mereka seperti tenda dan yang lainnya ditinggal di pos 5. Selama perjalanan mereka tidak ada kendala sama sekali hingga sampailah mereka di puncak Ogal Agil Gunung Arjuno pada pukul 4 sore. Meskipun tidak melihat sunrise, mereka sangat senang karena bisa melihat keindahan sunset yang tidak kalah kerennya. Di puncak, Laura sempat meminjam topi milik si Rachel untuk digunakan berfoto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan kembali ke tempat camp pada pukul 9 malam. Sesampainya di camp, mereka langsung mengeluarkan alat masak untuk memasak buat makan malam. Dan mereka bareng-bareng makan di samping tenda. Setelah makan, sebagian dari mereka ada yang jalan-jalan ke altar dan menyapa pendaki lain yang baru datang. Di saat yang lain sedang jalan-jalan, Laura tiba-tiba masuk ke dalam tenda cewek dan kemudian dia memanggil Raffi. Saat itu Raffi sedang duduk bersama Arif.
Jadi Laura ini minta tolong kepada Raffi untuk mengambilkan jaketnya. Raffi pun segera mengambilkan jaketnya untuk diberikan kepada Laura. Sedangkan Arif waktu itu yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dihampiri oleh si Rahel. "Mas, Mbak Laura di mana?" "Itu di tenda. Kenapa emang?" "Mau ngambil topi ke bawah sama Mbak Laura." Rahel segera mendatangi tenda tersebut dan sesampainya di depan tenda, dia benar-benar kaget karena melihat Raffi dan Laura sedang berpelukan sambil berciuman. Melihat kedatangan Rahel, secara tiba-tiba Raffi dan Laura juga sangat kaget. Lalu Rahel segera pergi meninggalkan tenda tersebut dengan terburu-buru. Melihat Rahel yang tampak seperti itu, Arif bertanya, "Kenapa, Cel?" "Gak apa-apa kok, Mas," jawab Rahel sambil terus berjalan. Arif mengira mungkin si Rahel ini memang sedang buru-buru untuk kembali ke teman-temannya. Dan tidak lama kemudian Raffi keluar dari tenda dan bergabung lagi dengan si Arif. "Rahel kenapa, Vi? Kenapa emangnya? Tadi habis dari situ kayak orang ketakutan." "Gak tahu aku, buru-buru kali," jawab Raffi, berharap kalau Rahel ini tidak bilang ke siapa-siapa. Dan tak lama kemudian Laura keluar dari tenda dan menanyakan Rahel pada Arif. "Mas, Rahel tadi kemana?" "Oh, itu kembali ke anak-anak." "Oh iya, tadi dicariin, katanya mau ngambil topi." Sepertinya Rahel tidak bilang tentang apa yang dilihatnya kepada Arif. Dan Laura juga berharap semoga Rahel tidak bilang juga kepada yang lainnya. Laura pamit kepada Arif dan Raffi untuk tidur lebih awal. Sedangkan di depan tenda, Raffi lanjut ngopi sama si Arif. Raffi berusaha untuk tetap tenang, sedangkan di dalam tenda, Laura berusaha untuk tidur duluan agar ketika Rahel dan teman-temannya kembali, si Laura ini sudah tertidur. Tak lama setelah itu, kemudian Kipli dan teman-temannya kembali ke dalam camp. Mereka ikut nimbrung sama Raffi dan si Arif. Terlihat Rahel sangat canggung di depan Raffi, ya mungkin karena kejadian tadi. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur agar besok pagi kembali fit. Ketika sedang tidur, Laura terbangun karena terasa seperti ada yang membangunkannya. Dan setelah membuka matanya, sayup-sayup terdengar ada orang yang memanggil-manggil namanya dari depan tenda. Tanpa berpikir siapa itu yang memanggil dia langsung keluar tenda untuk menghampiri panggilan tersebut. Seperti ada yang mengendalikan dirinya. Dan sesampainya di depan tenda, terlihat jelas ada sosok wanita yang memakai kemben khas Jawa dan berselendang kuning. Lengan dan kepalanya dihiasi dengan emas. Dan dengan sendirinya Laura ini mendekat ke arah wanita itu. Dan terlihat wanita itu berparas sangat cantik dan sangat berwibawa. "Nak, tempat ini suci, tapi kamu sudah berani mengotorinya. Apa kamu siap menerima akibatnya?" Tanpa ada penolakan, Laura mengangguk. Jadi keadaannya si Laura ini sebenarnya sadar ya, tapi dia ini seakan terhipnotis. Apapun yang diperintahkan otomatis Laura mematuhinya. Wanita itu meminta Laura untuk menggantung dirinya di hutan yang ditunjuk. Dengan sendirinya, Laura berinisiatif mencari tali untuk menggantung dirinya. Tapi karena dia tahu di sini tidak ada yang membawa tali, dia mendatangi tenda pendaki lain yang waktu itu memang belum tidur untuk tujuan meminjam tali. 2 tenda berwarna hijau dan kuning dia datangi. "Mas, ada tali. Aku mau pinjam," ucap Laura dengan nada yang sangat datar. "Ada Mbak, sebentar ya." Setelah dipinjamkan, Laura langsung berjalan ke arah hutan yang di sana sudah terdapat wanita yang berselendang kuning tadi. Dan sesampainya di hutan,
Laura langsung memasang tali itu di pohon dan akan menggantungkan dirinya. Tapi sebelum dia akan melakukan aksinya itu, tiba-tiba ada yang mencegahnya. Dan setelah dilihat, ternyata mereka adalah beberapa pendaki yang meminjamkan tali tadi. Mbak mau ngapain? Aku mau mati. Loh, jangan bercanda mbak. Mbaknya dari rombongan mana? Itu, jawab Laura sambil menunjuk ke arah tendanya. Dan pendaki itu kemudian menggandeng Laura menuju ke tendanya. Permisi mas, ada yang bisa dengar? Ucapnya dengan nada keras. Arif yang mendengar suara itu langsung terbangun dan lekas keluar tenda untuk melihat siapa yang memanggil itu. Dan setelah keluar, terlihat ada Laura dan beberapa pendaki lain. Mas, ini temannya bukan? Iya mas. Kenapa sama teman saya? Dia mau gantung diri tadi. Untung kita langsung lari dan kita cegah. Hah? Yang benar mas? Rasa ngantuk seketika itu hilang. Arif coba bertanya kepada Laura. Laura, kenapa mau gantung diri? Laura hanya mengangguk dengan tatapan yang sangat kosong. Di sini Arif bingung. Kenapa tiba-tiba Laura ingin melakukan itu? Dia segera membangunkan Raffi dan memberitahukan hal itu. Raffi yang baru bangun pun sangat kaget. Dia segera beranjak dari tidurnya dan mendatangi Laura. Yang, kenapa? Tanya Raffi dan Laura hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Arif bertanya lebih lanjut tentang kejadian ini pada pendaki itu. Dan pendaki itu menjelaskan kalau Laura tadi sempat minjam tali. Tapi setelah dipinjamkan tanpa berucap apapun, Laura langsung beranjak pergi menuju ke dalam hutan. Dan di dalam hutan itu ternyata Laura akan melakukan aksi gantung diri dengan tali itu. Dan mereka pendaki itu langsung lari menyusulnya. Mendengar penjelasan dari pendaki itu, Arif mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolongnya. Kemudian pendaki itu pamit untuk kembali ke tendanya sendiri. Setelah pendaki itu pergi, Raffi mendudukan Laura di depan tenda dan ditanya, Yang, ngapain kamu mau gantung diri? Laura hanya menggelengkan kepala dengan tatapan kosong. Di sini mereka mengira kalau mungkin Laura ini kesurupan. Yang, kamu ini kenapa sih? Jangan buat kita bingung. Tanya Raffi yang sudah mulai panik. Laura masih juga tidak menjawab apapun dan hanya menggelengkan kepala saja. Tapi kali ini dia sambil menggaruk-garukkan tangannya ke dalam tanah seperti ingin membuat lubang. Melihat tingkah laku Laura yang seperti itu, Raffi dan Arif tidak berkata apapun dan saling memandang. Sambil terus menggaruk-garuk tangannya ke tanah, Laura ini selalu berucap, "Aku akan mati di sini." Mendengar ucapan itu, Raffi shock dan langsung memeluk Laura sambil menangis. Dia menahan tangannya Laura yang terus-menerus menggaruk tanah hingga semakin dalam. Pandangan Laura masih kosong dan kembali diam. Lalu Arif menyarankan Raffi agar Laura ditidurkan ke dalam tenda dan mereka berdua berencana tidak tidur untuk menjaga di luar tenda. Arif tidak ingin memberitahu yang lain dulu soal ini karena tidak ingin membuat mereka semua menjadi panik. Dan setelah ditidurkan di dalam tenda, mereka berdua menyalakan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu pagi. Malam itu terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sambil minum kopi, Arif bertanya pada Raffi, apakah mereka berdua ada masalah? Tapi Raffi bilang tidak ada masalah sama sekali. Malahan dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba Laura menjadi seperti itu. Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Laura ini keluar tenda dan berjalan ke arah hutan. Melihat itu mereka berdua sangat kaget
dan Raffi langsung menahannya sambil bilang, "Yang, kamu mau kemana? Aku mau mati di sana." "Kenapa mau mati? Kamu ada masalah apa? Bilang ke aku." "Aku disuruh mati." "Siapa yang nyuruh?" "Itu." Sontak Raffi dan Arif melihat ke arah yang ditunjuk Laura. Tapi di sana tidak ada siapapun dan yang ada hanyalah gelap. Lalu Arif ini kembali berucap, "Laura, di sana gak ada orang. Tidur lagi ya." "Itu," Nyai melambaikan tangan kepadaku. Jawab Laura yang masih menunjuk ke arah hutan. Mendengar itu mereka berdua benar-benar merinding. Raffi kembali mendudukkan Laura dan memeluknya sambil berucap, "Nyai, kalau Anda butuh nyawa, saya bersedia diambil. Tapi jangan ambil nyawa Laura." Mendengar perkataan Raffi, Arif merinding. Lalu dia berinisiatif untuk mencari bantuan. Dia membangunkan anak-anak yang cowok untuk membantu Raffi menjaga Laura. Sedangkan dia pergi mencari bantuan. Arif berjalan menuju ke altar Wahyu Mahkutoromo. Dan di situ dia bertemu dengan laki-laki paruh baya yang sepertinya habis membakar dupa. "Pak, saya minta tolong. Teman saya ada yang kesurupan." "Di mana temanmu?" "Di sana, Pak." Mereka berdua berjalan menuju ke tempat camp. Sesampainya di situ, bapak itu langsung duduk di sebelah Laura dan memegang tangannya. Setelah itu beliau berucap, "Temanmu ini tidak kesurupan. Jiwanya dikendalikan sama Nyai Dewi Kunti. Mestinya salah satu dari kalian ini ada yang membuat masalah." Mendengar ucapan dari bapak itu, Raffi langsung ingat dengan perbuatan tadi dengan Laura. "Apa mungkin ini sebab dari perbuatanku sama Laura tadi?" ucapnya dalam hati. Sebelum yang lain curiga, Raffi langsung bilang, "Iya Pak, saya sudah berbuat kesalahan dan saya sudah menyesal." Mendengar itu, Arif dan yang lain heran. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Raffi? Belum sempat Arif bertanya, si bapak itu lanjut berucap, "Ya udah kalau sudah mengaku salah. Sebenarnya Nyai itu welas asih. Tapi kamu harus minta maaf kepada beliau secara langsung." "Bagaimana caranya?" "Ayo saya antar kamu dan temanmu ini," ucap bapak itu meminta Raffi mengajak Laura. Sementara Raffi dan Laura ikut bapak itu, yang lain menunggu di tempat camp. Raffi menggandeng Laura mengikuti bapak itu ke belakang altar Wahyu Mahkutoromo. Sesampainya di sana, bapak itu melakukan ritual dan memperlihatkan sosok Dewi Kunti kepada Raffi. Seorang wanita mengenakan keben batik khas Jawa dan berselendang kuning dengan mahkota emas di kepalanya. Perlahan muncul dari kegelapan. Raffi seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia terkagum karena sosok Dewi Kunti itu terlihat sangat cantik dan sangat berwibawa. Spontan dia langsung bersimpuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan kesalahan itu akhirnya dimaafkan oleh Dewi Kunti. Beliau juga memberikan nasihat kepada Raffi dan Laura agar tidak melakukan hal seperti itu lagi di tempat suci yang lain. Raffi dan Laura mengangguk paham, dan ketika mereka melihat ke wanita itu, tiba-tiba beliau sudah menghilang. Di situ Raffi benar-benar sudah merasa sangat bersalah karena sudah berbuat kotor di tempat yang suci. Laura yang sebelumnya terlihat sangat linglung sekarang kembali normal dan menangis menyesali perbuatannya. Lalu si bapak meminta mereka berdua kembali ke tendanya dan berpesan agar mereka mengakui kesalahan itu pada teman-temannya dan meminta maaf pada Yang Maha Kuasa atas perbuatan ini. Mereka berdua bersalaman dengan bapak itu
dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka berjalan kembali ke tempat camp. Sesampainya di sana, terlihat semua temannya sedang menunggu di depan tenda, termasuk Rahel dan Indi yang tadinya masih tidur. "Gimana, Vi?" tanya Arif kepada Raffi. "Udah aman, aku mau bilang sesuatu pada kalian, tapi nanti kalau di bawah ya." Melihat keadaan Raffi dan Laura malam itu, sebenarnya Rahel sudah mengira kalau mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan yang dia lihat tadi. Tapi dia berusaha menutupinya. Malam itu mereka melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda. Keesokan harinya, tanpa sarapan mereka langsung berkemas dan kembali turun. Sepanjang perjalanan turun, mereka sudah tidak mendapatkan gangguan lagi. Dan sesampainya arah jalan menuju ke Sendang Dewi Kunti, si Laura ini kembali melihat ada sebuah kain yang berwarna kuning yang menggelantung di pohon. Dan melihat kain itu, Laura sedikit flashback karena kain itu mirip dengan selendang yang digunakan oleh Dewi Kunti. Laura beranggapan kalau mungkin kain itu melambangkan selendang sang dewi. Dan sesampainya kembali ke base camp, mereka bergegas pulang. Dan di perjalanan pulang, Raffi mengajak mereka untuk mampir ke sebuah warung makan untuk menjelaskan kejadian itu, sekalian makan dan meminta maaf. Setelah selesai makan, Laura menjelaskan semua tentang apa yang dialaminya di gunung itu kepada yang lain. Dari dia disuruh mati oleh Dewi Kunti hingga Rahel sebenarnya sudah tahu, tapi dia menutupinya sampai sekarang. Nah, mendengar penjelasan dari Laura, sebenarnya Arif sempat emosi. Tapi mengingat yang dialami Laura dan Raffi malam itu cukup tragis, dia tidak bisa melampiaskan emosinya. Raffi dan Laura benar-benar minta maaf atas perbuatannya itu. Dan teman-temannya alhamdulillah mau memaafkannya. Arif juga berpesan kepada Raffi agar tidak melakukan hal-hal semacam itu lagi. Dan dia juga memberitahu teman-temannya seperti Kipli dan yang lainnya agar kejadian ini dijadikan pelajaran. Jangan sampai hal seperti ini dialami oleh mereka nanti kalau mendaki gunung lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya pengalaman dari sekelompok pendaki yang mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari, di mana salah satu dari mereka, sebut saja namanya adalah Laura dan juga Raffi, ini sempat membuat kesalahan, yaitu berbuat kotor di tempat yang suci. Berbuat baik akan memanen hasil yang baik, dan berbuat tidak baik juga akan memanen hasil yang serupa. Ya, mungkin kejadian ini sudah sangat sering ya dialami oleh para pendaki-pendaki gunung yang masih saja menyepelekan bahwa di gunung itu biasa saja, mereka bebas melakukan apa saja. Dan dari kisah-kisah yang pernah kami bawakan juga rata-rata mereka yang mendapatkan gangguan atau mereka yang mendapatkan masalah ya karena melakukan kemaksiatan di gunung atau melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar pantangan yang ada di gunung itu. Percaya ataupun tidak percaya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Ya, anggap aja cerita ini tuh sebagai penambah cerita horor kalian. Ambil positifnya, buang negatifnya. Buat kalian yang punya cerita seperti biasa ya, boleh banget kiriman ke email kami yang ada di deskripsi atau juga bisa DM kami di Instagram @mahasiswasiluman. Atau kalau kalian mau request nih cerita apa yang mau kita angkat, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Nah, ya mungkin sekian dulu dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gua Ipul, salam lestari, mahasiswa siluman.